Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi di acara sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat terberkati sekali dengan pujian yang baru saja kita naikkan bersama. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak sengaja menemukan lagu ini di YouTube. Waktu saya temukan lagu ini dinyanyikan oleh seorang lansia, dan saya sedikit kaget ketika saya tahu umurnya yaitu 94 tahun. Dan sepanjang video itu berlangsung, di situ ditayangkan aktivitas-aktivitas lansia ini, yaitu pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan, dia berbagi kasih buat sesamanya. Dan luar biasanya lagi, di akhir video itu dituliskan bahwa Oma ini, karena dia wanita, dituliskan Oma ini sangat rindu untuk berbagi kasih dengan sesamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia berusia 94 tahun dengan segala keterbatasannya di usianya yang lanjut, dia masih rindu. Bahkan dia dituliskan sangat rindu untuk berbagi kasih dengan sesamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan maka dari itu, pagi hari ini saya mau membawakan renungan firman Tuhan berkaitan tentang lagu ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Dengan judul Kapan Lagi, Siapa Lagi. Nah, jadi berbicara soal kesempatan, yang namanya kesempatan adalah peluang atau waktu-waktu tertentu yang bisa kita manfaatkan atau sangat sesuai atau pas untuk kita lakukan hal-hal tertentu. Nah, dalam konteks atau topik hari ini, pagi ini saya mau bahas tentang kesempatan kita orang-orang percaya untuk bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk memajukan kerajaan sorga. Nah, dan berbicara soal kesempatan, yang namanya kesempatan adalah tidak selalu ada. Yang artinya dia jarang-jarang ada. Bahkan dikatakan sangat jarang. Dan saya mau kutip sedikit puisi dunia yang dibuat oleh Khairil Anwar. Di situ dia mengatakan dalam puisinya bahwa tentang kesempatan itu sekali berarti, sesudah itu mati. Jadi dunia menggambarkan bahwa kesempatan itu sekali berarti, yang artinya ketika dia muncul, dia sangat berharga. Bahkan dikatakan sangat berarti. Tetapi ketika itu dilalukan atau tidak dipenuhi atau kita tidak ambil, di situ dikatakan bahwa sesudah itu mati. Yang artinya ketika kita melalukan sebuah kesempatan, kita tidak mendapatkan apa-apa atau nol, bahkan disitu katakan mati. Nah, orang dunia saja bisa menerima atau bisa memahami sebuah kesempatan itu sangat berharga. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah melakukan atau sudah memenuhi setiap kesempatan, sudah mengambil kesempatan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, sayangnya makin kesini banyak orang-orang percaya yang sudah mulai menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sudah mulai menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada, yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Banyak di antara mereka yang mungkin dia tahu
itu sebuah kesempatan yang berharga, tapi dia pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peka dengan Tuhan, pura-pura tidak melihat sebuah peluang yang ada. Jadi dia menutup mata akan kesempatan-kesempatan yang ada. Banyak orang yang seperti itu. Bahkan ada banyak juga yang tidak sedikit juga yang melalukan atau menyia-nyiakan waktu yang ada, menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan ketika kita menyia-nyiakan kesempatan, orang dunia mengatakan bahwa mereka rugi besar. Mereka tidak mendapatkan benefit apapun, mereka tidak mendapatkan profit apapun. Sama halnya ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Wow, itu lebih lagi kita mengalami kerugian yang sangat besar. Betapa menyesalnya kita ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu merupakan kesalahan besar ketika kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ada pepatah tua yang mengatakan bahwa neraka beralaskan maksud baik dan beratapkan kesempatan-kesempatan yang hilang. Bayangkan, pepatah tua mengatakan neraka beratapkan kesempatan-kesempatan yang hilang. Yang artinya ketika kita sengaja menyia-nyiakan kesempatan, yang artinya kita berdosa di mata Tuhan. Di situ dikatakan neraka beratapkan kesempatan-kesempatan yang hilang. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut? Kita mau baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Kita berhenti di sini dulu di ayat 15. Di situ dikatakan jangan seperti orang bebal. Bagaimana sih orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tahu itu salah, tahu itu tidak berkenan, tapi dia tetap lakukan. Yang artinya kalau kita tarik dalam topik kita pagi hari ini, kita sudah tahu itu kesempatan, kita sudah tahu itu peluang yang bagus untuk kita melayani Tuhan, kesempatan yang bagus untuk kita bersaksi. Tapi kita menyia-nyiakan tersebut, kita menolak, kita menutup mata akan hal itu. Itu orang bebal. Dan di sini katakan jangan sampai kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif yang artinya orang yang bijaksana, yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, yang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dengan baik. Itu yang pertama. Jangan bebal tetapi harus seperti orang arif. Kemudian yang kedua di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mempergunakan waktu yang ada, yang artinya memaksimalkan waktu yang tersisa, yang masih ada. Karena hari-hari ini jahat. Seperti beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta mengatakan bahwa benar hari-hari bahkan makin kesini makin jahat, dunia sudah mulai rusak. Bahkan makin rusak, makin hancur. Dan benar, maka dari itu kita harus memaksimalkan waktu yang kita punya, memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita benar-benar menghidupi hidup kita supaya hidup kita ini benar-benar hidup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang artinya supaya kita tidak kehilangan kesempatan, kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Kita harus mengerti kehendaknya Tuhan. Kita harus peka dengan suara-suara Tuhan. Supaya kita bisa menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu 3 tahap supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Yang pertama tadi, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Kemudian memaksimalkan waktu yang kita punya. Dan yang ketiga adalah peka terhadap suara Tuhan. Nah, kemudian kita mau baca di Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 saya bacakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di ayat ini, di perikop ini memang berbicara soal berbuat baik kepada sesama. Tapi terlepas dari itu di ayat 10 ini saya mau tekankan di kalimat bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Untuk apa? Di ayat 10 ini dikatakan untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan tidak hanya itu, tapi untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan waktu kita. Seperti tahap yang kedua tadi, tips yang kedua tadi.
Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari benar-benar rusak. Maka dari itu saya mau ngajak kita semua untuk ayo mari kita memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Memaksimalkan waktu yang kita punya dengan baik. Karena kenapa? Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan kalau bukan kita siapa lagi? Sekali lagi saya ulang, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena waktu-waktu kita sudah semakin sempit di waktu-waktu tersisa kita dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini. Oleh karena itu ayo maksimalkan waktu yang kita punya, kesempatan-kesempatan yang ada, mari kita ambil penuhi setiap panggilan Tuhan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita sebagai orang-orang percaya, siapa lagi yang mau berbuat baik dalam dunia ini? Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita maksimalkan waktu yang ada. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada renungan sarapan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.